Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan kalian nonton video ini. Jadi video ini merupakan video lanjutan dari part 2 sebelumnya. Di part 3 ini, aku udah harus ngejawab pertanyaan aku sendiri, yaitu pertanyaan atau pembahasan aku sendiri yang judulnya itu mengapa kita sering gak bahagia gitu, atau enggak mengapa aku sering gak bahagia gitu. Oke, daripada banyak basa-basi, kita langsung lanjut ke videonya aja kali ya. Nah, jadi kita pasti pernah ngerasain tuh kayak iri sama seseorang, mungkin kita ngelihat selebgram yang bisa traveling setiap minggu, ataupun kita kadang sih gitu sama teman-teman kita yang pakai barang-barang yang branded. Dan mungkin banyak dari kita yang mikir kayak enaknya jadi si A bisa beli barang apa aja karena dia punya banyak uang, ataupun kadang mungkin kita juga mikir kayak enak ya kalau punya bapak pejabat, kayak semua urusan itu bisa dipermudah gitu. Orang itu sering banget ngelihat kehidupan orang lain itu lebih bahagia dari dirinya sendiri. Kalau kata peribahasa sih, rumput tetangga itu selalu terlihat lebih hijau daripada rumput sendiri. Dan kadang kita pengen banget nih jadi orang lain biar kita bisa ngerasain kebahagiaan yang sama yang kayak mereka rasain. Sampai tanpa sadar kita akhirnya membuat standar kebahagiaan kita sendiri itu depends atau berdasarkan dari kehidupan orang lain ataupun pakai standar umum dari masyarakat gitu. Dan yang akhirnya kita malah jadi fokus sama satu patokan aja yang mungkin di sana itu kita belum sebaik itu gitu. Misalnya standar kita harus punya banyak uang, standar kalau kita harus jadi orang yang kaya biar hidup kita bahagia. Beberapa dari kita mungkin udah ada yang berusaha mati-matian kayak kerja dari pagi sampai pagi lagi, atau mungkin kerja sampai kalian sakit gitu. Masalahnya tuh gini, yang terjadi meskipun kita udah punya duit ya udah gitu, kebahagiaan itu ya gitu-gitu aja. Mungkin kalian yang udah berjuang keras mungkin udah sempat ngerasain gitu hal ini, dan kayak akhirnya juga banyak sih orang yang bertanya-tanya gitu loh, kenapa ya meski udah kerja keras, duitnya juga udah dapet gitu, tapi sering aja kita masih ngerasa kalau hidup kita hampa gitu loh, kayak kita nggak bisa ngerasain kebahagiaan yang utuh gitu loh. Kayak kebahagiaan kita itu kayak sepotong aja gitu yang kerasanya. Nah, makanya di video kali ini aku bakal sharing sekaligus ngejelasin gimana cara mencapai kebahagiaan. Kalau menurut aku, kebahagiaan itu konsep yang abstrak banget untuk diomongin. Karena arti kebahagiaan aku itu belum tentu sama seperti arti kebahagiaan yang kalian punya. Mungkin beberapa dari kalian mengartikan kebahagiaan itu ialah pencapaian yang kalian dapat selama kalian hidup. Mungkin juga beberapa dari kalian mempersepsikan kebahagiaan itu bukan seperti itu. Kayak ada gitu loh orang yang menganggap sehat secara fisik aja atau punya teman yang baik aja itu udah cukup sebagai arti kebahagiaan buat dia. Nah, tapi kalau definisi tiap orang beda-beda, bisa nggak sih sebenarnya kita ngedefinisiin kebahagiaan? Apa sih sebenarnya kebahagiaan itu? Nah, jadi aku ada dapat salah satu quotes tentang kebahagiaan. Bunyi quotesnya tuh gini, kebahagiaan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Nah, jadi itu ya, aku ulangi lagi. Kebahagiaan kita itu ditentuin dari diri kita sendiri. Atau dalam bahasa Inggrisnya, happiness depends on ourselves. Nah, dari pernyataan ini sebenarnya sederhana banget sih. Kalau aku maupun kalian itu pengen bahagia, yaitu ditentukan dari diri kita sendiri. Dan dari satu quote aja kita bisa tahu gitu, hal yang bikin kita bahagia, cara untuk bahagia, dan segala hal tentang kebahagiaan, yaitu dalam kontrol kita gitu, dalam genggaman kita gitu. Jadi pelajaran pertama dan utama yang bisa kita ambil ialah kita mesti punya standar kebahagiaan kita sendiri. Karena apa? Ya karena kebahagiaan itu ya kita sendiri yang bisa nentuin, bukan orang lain. Dan ada pertanyaan gitu, kenapa sih kita mesti punya standar kebahagiaan kita sendiri? Ya karena seringkali kebahagiaan kita itu hilang ataupun terenggut itu karena kita terlalu membanding-bandingin diri kita sama orang lain. Nah, ini kayak masalah umum banget ya, kayak banyak orang yang sering membanding-bandingin diri mereka sama orang lain, padahal belum tentu orang lain itu sebaik yang mereka kira, dan dirinya itu belum tentu seburuk yang dia kira juga gitu. Dan pada akhirnya dengan kita yang punya standar kebahagiaan kita sendiri, kita jadi bisa merasakan kebahagiaan yang seutuhnya gitu loh. Jadi kita nggak perlu lagi nyari kemana-mana gitu.
karena kita udah punya standar kebahagiaan kita sendiri yang menurut kita itu udah pas buat kita. Dan juga dengan kita yang punya standar kebahagiaan kita sendiri, kita itu jadi bisa lepas dari standar yang diciptakan oleh masyarakat umum gitu loh. Banyak kok orang sederhana yang hidupnya bahagia, tapi ya banyak juga orang yang hidupnya kaya, dia juga bahagia gitu, bukan sedih. Ya intinya sih gini, dari kita, masing-masing dari kita itu punya kebebasan sepenuhnya atas kebahagiaan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya kita juga jadi punya tanggung jawab yang sepenuhnya untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan kalau aku sambungin sama pembahasanku yang ada di kelas di pertemuan minggu lalu yang membahas tentang ilmu, aku mau ambil contoh kayak proses pengaplikasian ilmu dalam ilmu komputer. Bila berdasarkan dengan pembahasanku ini, pertama kita pastinya ngelakuin aktivitas-aktivitas kita dulu dong. Kayak kita ngejalanin hari-hari kita. Tapi saat kita ngejalanin hari-hari kita itu, kita bisa ngerasain gitu. Kalau saat kita ngelakuin aktivitas itu, kita nggak sepenuhnya ngerasa bahagia gitu loh. Kita pastinya penasaran dong, kenapa sih aku nggak bahagia saat ngelakuin pekerjaan ini, padahal pekerjaan ini yang aku suka gitu loh. Dan dari situ akhirnya aku ngelakuin penyelidikan, kenapa sih aku nggak bahagia dan gimana sih caranya biar aku bisa ngerasain kebahagiaan yang seutuhnya gitu. Setelah aku ngelakuin penyelidikan, aku research atau nyari informasi seputar kenapa sih aku sering gak bahagia, baik di internet, di buku, atau di media yang lainnya, di platform lainnya lah, yang pokoknya yang ada informasi seputar itu. Dan saat aku cari tahu, gali lebih dalam, aku dapat banyak penjelasan maupun informasi terkait dengan kenapa sih aku sering gak ngerasa bahagia. Dan informasi tersebut membuka pikiranku, kayak memberikan pencerahan soal itu gitu loh. Dan akhirnya aku jadi dapat ilmu gitu loh seputar itu yang bisa aku terapin dan juga aku aplikasiin dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Dan bisa jadi pembelajaran baik dari sekarang maupun sampai nanti di masa depan buat aku. Ya jadi itu ya, kayak kita tuh harus bahagia dengan cara kita sendiri gitu loh. Kita nggak boleh disetir sama orang lain. Kita harus punya standar kebahagiaan kita sendiri dan pastinya kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya gitu. Jangan sampai standar umum di masyarakat atau standar dari orang lain itu mempengaruhi kalian dalam mencapai kebahagiaan yang seutuhnya. Mungkin itu penjelasan dari aku soal pembahasan aku yang membahas tentang mengapa kita sering gak bahagia atau mengapa aku sering gak bahagia. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin aku sampaikan sih di video, cuman nanti mungkin ada di part 4, nanti itu aku bakal jawab lebih dalam lagi soal itu. Dan semoga hal yang aku sharing ini bisa bermanfaat baik buat aku pribadi maupun kalian yang nonton. Dan maaf banget kalau ada salah pengucapan atau salah apapun itulah yang ada di dalam video ini, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan semoga aku bisa buat video yang jauh lebih baik lagi dari ini ke depannya. Mungkin sekian dari aku, Muhammad Syahzidin Karim dari jurusan Hubungan Internasional A 2020. See you on the next video. Bye bye.